Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baiklah, rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita awali pertemuan hari ini dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan terkait dengan learning contract atau berbagai hal penjelasan mengenai mata kuliah pengantar keuangan Islam di semester ganjil tahun 2021-2022, terutama untuk kelas A dan kelas B. Sebelum kita masuk ke penjelasan mata kuliah, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tulasmi. Saat ini saya domisili di Jogja. Saya adalah salah satu dosen, salah satu pengajar di program studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Baik, kita masuk ke selanjutnya. Agenda pembahasan di video kali ini, yang pertama saya akan jelaskan terkait dengan deskripsi mata kuliah. Kemudian saya akan sampaikan capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah, terutama di pengantar keuangan Islam ini. Kemudian saya akan sampaikan materi perkuliahan apa saja yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem pembelajaran kita. Kemudian yang kelima adalah metode pembelajaran. Yang keenam adalah interaksi dalam perkuliahan kita. Yang terakhir terkait dengan sistem penilaian. Baik, yang pertama terkait dengan deskripsi mata kuliah. Jadi, mata kuliah pengantar keuangan Islam ini adalah salah satu mata kuliah wajib prodi ya. Jadi seluruh mahasiswa program studi ekonomi Islam di VAI UII itu wajib mengambil mata kuliah ini. Jangan sampai teman-teman sudah mau tutup teori tapi ternyata belum mengambil mata kuliah ini. Harus ngulang dari awal. Itu ya. Ini adalah mata kuliah kelompok prodi. Kemudian secara struktur sebenarnya disampaikan kepada mahasiswa semester ketiga. Kemudian bobotnya adalah 3 SKS, bersifat wajib, dan dia terbatas untuk mahasiswa program studi ekonomi Islam. Nah, terkait dengan prasyarat yang harus diambil sebelum mengambil mata kuliah pengantar keuangan Islam ini adalah mata kuliah pengantar ekonomi Islam. Saya kira teman-teman sudah mengambil mata kuliah pengantar ekonomi Islam ya, di semester 1. Nah, untuk metode dan media, karena ini saya menggunakan silabus yang belum direvisi ya, terkait dengan kondisi saat ini kita masih belum melakukan pembelajaran luring. Jadi untuk metodenya kita masih in class gitu ya, secara daring. Kemudian medianya saat ini masih daring gitu ya, belum blended, belum campuran, belum offline online seperti itu. Nah, semoga ke depan kita bisa segera melakukan pembelajaran luring. Amin. Nah, untuk mata kuliah ini sebenarnya ini ya, tadi saya sampaikan, nah capaian pembelajaran lulusan. Nah, semoga teman-teman mahasiswa sudah mempelajari capaian pembelajaran lulusan, terutama untuk prodi ekonomi Islam. Bisa dicek di web ekonomi Islam ya. Nah, untuk mata kuliah pengantar keuangan Islam ini istilahnya dititipi ya, dititipi salah satu CPL prodi ekonomi Islam, yaitu terkait dengan CPL yang terkait dengan pengetahuan. Kodenya P24, yaitu menguasai konsep dan teori ekonomi Islam dan konvensional dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jangan bingung-bingung ya. Intinya ini akan kita breakdown ke dalam CPMK supaya bisa teman-teman itu menguasai konsep dan teori ekonomi Islam ini seperti apa. Gitu. Nah, ini capaian pembelajaran mata kuliah pengantar keuangan Islam. Yang pertama ada dua CPMK. Yang pertama adalah mahasiswa memahami konsep, teori, dan instrumen atau bisa dibilang akad gitu ya, keuangan Islam. Kemudian CPMK yang kedua, mahasiswa memahami konsep dan teori lembaga keuangan syariah.
baik itu bank syariah maupun IKNB syariah. Apa itu IKNB syariah? Institusi keuangan non-bank syariah atau lembaga keuangan non-bank syariah. Itu CPMK-nya ya. Kemudian, nah, 2 CPMK itu supaya ya namanya kalau kita mempelajari sesuatu itu kan bertahap gitu ya. Nah, ini tahapan-tahapan supaya teman-teman bisa mencapai CPMK tadi. Kita bagi untuk CPMK 1 ada 4 sub CPMK. Yang pertama, mahasiswa memahami prinsip dasar dan filosofi keuangan konvensional dan Islam. Nah, sebelum tahu tentang keuangan Islam harus tahu dulu nih teori-teori dalam keuangan konvensional seperti apa, supaya tahu bedanya. Kemudian yang kedua, mahasiswa memahami teori-teori keuangan Islam. Kemudian yang ketiga, mahasiswa memahami regulasi dan standar keuangan yang berlaku dalam keuangan Islam. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu memahami jenis-jenis instrumen keuangan Islam. Nah, instrumen ini sama dengan akad, gitu ya, atau istilahnya bukan produk ya, lebih ke basis gitu ya dalam melakukan transaksi-transaksi keuangan Islam. Kemudian untuk CPMK 2, saya bagi ke dalam 2 sub CPMK. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami jenis-jenis lembaga keuangan syariah, baik itu bank maupun non-bank. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami perkembangan keuangan Islam terkini. Nah, selain kita membahas secara teori, nanti di kelas ini kita akan bahas bagaimana sih update perkembangan keuangan Islam saat ini. Baik, untuk materi perkuliahannya supaya teman-teman bisa mencapai tadi ya CPMK yang sudah saya jelaskan, ada beberapa materi perkuliahan. Yang pertama nanti kita akan bahas overview sistem keuangan konvensional dan syariah. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai prinsip dasar dan filosofi keuangan Islam gitu ya. Bagaimana kemudian keuangan Islam itu dibangun atas dasar apa sih gitu. Kemudian kita bahas terkait dengan riba dan implikasinya terhadap ekonomi Islam. Kalau kita membahas tentang keuangan Islam, pasti tidak jauh-jauh dari pembahasan terkait riba. Kemudian yang selanjutnya kita bahas mengenai uang dalam sistem keuangan Islam. Kemudian, nah ini kita bahas mengenai instrumen atau akad-akad dalam keuangan Islam. Kemudian nanti kita juga bahas mengenai instrumen tambahan. Nah, kan ada instrumen pokoknya, kemudian ada instrumen tambahan. Nah, ini bisa dibilang kalau instrumen yang pokok itu adalah terkait dengan fikih klasik gitu ya, apa yang sudah dibahas oleh ulama terdahulu. Nah, kalau instrumen tambahan ini mungkin kita bahas juga terkait dengan akad-akad kontemporer gitu ya. Kemudian yang selanjutnya pengantar lembaga keuangan bank konvensional dan syariah. Ini termasuk untuk non-banknya juga ya. Kemudian yang selanjutnya regulasi dan standar keuangan dan perbankan syariah. Kemudian yang selanjutnya kita bahas instrumen keuangan sosial. Nah, ini adalah salah satu ciri khas ya keuangan Islam itu tidak membahas melulu terkait dengan profit oriented, tapi juga dari sisi sosialnya kita bahas. Dan terakhir terkait dengan update perkembangan keuangan Islam terutama di Indonesia, tapi tidak menutup kemungkinan kita bahas juga terkait dengan perkembangan keuangan Islam di dunia. Bisa nanti kita bahas tentang vintage atau mungkin yang sekarang sedang banyak dibahas ya tentang cryptocurrency. Nah, insya Allah kita bahas di pengantar keuangan Islam ini. Kemudian untuk perkuliahan akan kita lakukan seperti apa? Karena memang untuk saat ini UII masih melakukan pembelajaran secara daring, kita masih melakukan online ya, itu kita lakukan secara sinkron dan asinkron. Untuk sinkron tentunya kita pakai platform Zoom, atau mungkin kalau misalnya kita pakai gunakan Gmeet juga bisa. Kemudian untuk asinkron kita lakukan, teman-teman tentunya sudah bergabung di Google Classroom ya, karena teman-teman bisa cek nanti di email teman-teman, insya Allah sudah ada tautan untuk Google Classroom-nya, terutama kelas pengantar keuangan Islam. Atau nanti kalau misalnya belum ada email terkait undangan, nanti teman-teman bisa WA saya, nanti akan saya kirimkan untuk kode join-nya. Kita juga akan membuat WA group
gitu ya, untuk jalur komunikasi. Kemudian nanti mungkin beberapa video akan ada yang saya upload juga di YouTube. Kita juga mungkin menggunakan Panopto untuk pembelajaran secara asinkron. Nah, untuk metode pembelajaran sendiri, karena terkait dengan kurikulum yang saat ini diberlakukan di Prodi Ekonomi Islam, gitu ya, kita mengakomodasi terkait dengan kurikulum KKMI dan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, metode pembelajaran yang saya gunakan di kelas pengantar keuangan Islam ini adalah Student Centered Learning. Jadi pembelajaran yang intinya senternya atau pusatnya itu adalah mahasiswa. Saya dalam kelas pengantar keuangan Islam ini berlaku sebagai fasilitator saja, gitu. Jadi saya bukan satu-satunya sumber belajar. Teman-teman bisa belajar di banyak hal, gitu ya. Tapi saya hanya berperan sebagai fasilitator saja. Saya mungkin nanti akan tunjukkan, silahkan dilihat video terkait dengan keuangan Islam, atau video terkait dengan perkembangan keuangan dunia, atau sejarah uang. Silahkan dilihat di video ini. Nanti kita akan lakukan diskusi, bisa itu lewat WA Group, atau nanti teman-teman bisa membuat semacam resume terhadap video tersebut. Kayak gitu ya. Jadi, teman-teman harus aktif ya di kelas ini. Nah, ada metode ceramah gitu ya. Tentunya saya juga akan melakukan klarifikasi gitu kalau misalnya teman-teman ada kesulitan dalam memahami materi-materi terkait dengan pengantar keuangan Islam. Kita juga akan lakukan diskusi dan tanya jawab, dan nanti juga ada problem solving ya. Kita mungkin akan membahas dengan studi kasus terkait dengan kasus-kasus keuangan Islam yang ada. Nanti kita akan bahas solusinya seperti apa. Nah, untuk sistem penilaian, nah ini juga salah satu yang pasti harus disampaikan ya, teman-teman. Namanya nilai itu bukan satu-satunya tujuan teman-teman mengikuti perkuliahan. Tapi pastinya yang namanya mau lulus gitu ya, pasti harus ada transkrip penilaian. Biasanya dilihat nilai mata kuliah A, B, C seperti apa gitu ya. Nah, tetap ada sistem penilaian di kelas saya. Sistem penilaian saya menggunakan penilaian acuan patokan. Rentang nilainya saya kira teman-teman juga sudah paham ya. Intinya untuk mendapatkan nilai A itu rentang nilainya adalah 80 sampai 100, kemudian Amin itu 77,5 sampai 79,99. Nah, bisa dilihat ya di sini. Intinya untuk mata kuliah ini, karena saya menggunakan indikatornya adalah CPMK, saya tidak lagi menggunakan kemudian UTS, UAS, sekian persen, tapi saya menggunakan CPMK. Jadi saya berharap teman-teman itu lulus mata kuliah ini dengan teman-teman istilahnya menguasai tadi yang sudah saya jelaskan di depan, gitu ya. Minimal nilainya C untuk semua CPMK. Jadi 2 CPMK tadi teman-teman mendapatkan nilai C itu sudah lulus, gitu ya. Itu minimal, kalau bisa lebih alhamdulillah. Nah, gimana Bu kalau misalnya saya ada 1 CPMK yang belum lulus? Nanti kita akan ada penugasan atau istilahnya evaluasi kembali teman-teman supaya bisa mendapatkan di mana sih, karena kan untuk mendapatkan nilai di 1 CPMK itu saya bagi ya, nanti ada tugas, ada kemudian tes juga seperti itu. Jadi di mana sih yang kurangnya? Nah, nanti kita lakukan perbaikan di yang kurang tadi. Ya, intinya harus nilainya predikat minimal C untuk keseluruhan CPMK. Kalau misalnya belum memenuhi, nanti ada penugasan ulang atau ujian ulang untuk perbaikan. Nah, ini indikator CPMK-nya ya. Intinya teman-teman harus mampu memahami dan menjelaskan. Paham saja belum cukup. Nah, menjelaskan apa saja? Menjelaskan prinsip dasar dan filosofi keuangan konvensional dan Islam, menjelaskan teori-teori keuangan Islam. Tidak semua ya, tentunya yang kita bahas saja di kelas ini. Kemudian regulasi dan standar yang berlaku dalam keuangan Islam, kemudian menjelaskan dengan benar instrumen atau akad-akad dalam keuangan Islam. Ini kemudian selanjutnya mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dengan benar jenis-jenis lembaga keuangan syariah, baik itu bank maupun non-bank.
Nanti kita bahas ya, jenis-jenis lembaga keuangan syariah itu apa saja. Kemudian mampu memahami dan menjelaskan dengan benar bagaimana perkembangan keuangan Islam yang terkini. Misalnya saya tanya, ada berapa bank syariah di Indonesia saat ini? Nah, itu harus tahu ya. Nah, jenis penilaian yang saya lakukan ada dua. Yang pertama terkait dengan performance atau istilahnya unjuk kerja, gitu ya. Nanti saya nilai lewat apa saja? Lewat kuis, gitu ya. Nanti biasanya saya lewat platform Google Classroom, saya upload misalnya Gform gitu. Ada ya kayak seperti ujian biasa lah, ujian tulis gitu ya. Cuman karena kita masih daring, saya gunakan Gform nanti untuk kuisnya. Ada soal pilihan ganda, ada soal esainya juga. Nah, untuk rubrik penilaian atau apa yang dinilai dari misalnya soal esai itu ya, saya akan sampaikan di setiap tugas gitu ya. Kalau tugasnya pilihan ganda ya tidak perlu rubrik penilaian. Pilihan ganda jawaban A ya pasti A, jawaban C ya pasti C. Tapi kalau misalnya saya minta kuisnya ternyata dalam bentuk esai gitu ya. Misalnya saya akan sampaikan yang dinilai apa saja. Oh, misalnya jawaban tepat gitu. Tepat itu berarti sesuai dengan teori. Kemudian yang kedua, argumen yang disampaikan, apakah argumennya berdasarkan teori atau tidak. Yang ketiga, ini contoh ya, contoh rubrik penilaian. Yang ketiga, misalnya nilai objektivitas jawaban, kayak gitu. Tidak berdasarkan pendapat pribadi, tapi berdasarkan ya apa ya teori dan pendapat-pendapat para ulama misalnya. Itu contoh penilaian. Kemudian tanya jawab nanti mungkin ketika apa namanya ujian saya lakukan secara lisan. Bisa jadi seperti itu ya, karena ya saya tidak saklek sih, biasanya tidak harus jawaban yang selalu benar dan salah, tapi saya juga ingin melihat bagaimana pendapat teman-teman terkait dengan perkembangan keuangan Islam yang terkini. Nah, portofolio itu biasanya terkait dengan tugas-tugas ya. Tugas-tugas bisa berupa resume materi, bisa berupa apa namanya tanggapan ya terhadap suatu video yang saya bagikan nanti bisa lewat Google Classroom atau bisa juga lewat channel YouTube. Ini untuk referensi perkuliahan, saya tidak meminta teman-teman untuk punya gitu ya, tapi minimal bisa apa ya istilahnya ya bisa pinjam di perpustakaan, bisa pinjam ke kakak tingkat gitu ya, atau beli e-booknya gitu ya, atau sharing akun untuk beli e-book itu kan juga bisa. Sekarang banyak cara lah gitu ya. Banyak referensi ya, sebenarnya saya tidak menutup, ini hanya contoh gitu ya, teman-teman bisa mengembangkan lagi nanti terkait referensi ini. Nanti saya juga insya Allah akan membagikan modul perkuliahan, seperti itu. Ini ada bukunya Bapak Faisal Rifai, ada Muhammad Ayub. Ini sebenarnya bahasa Inggris, tapi terjemahnya sudah ada, ini Muhammad Ayub. Kemudian ada tulisannya Andi Sumitra, kemudian ada punya Syafi Antonio. Nah, ini nomor 5 ini punya dosen UII nih, teman-teman, Pak Nurhalis ya, pengantar keuangan Islam. Ada juga punya Zamir Iqbal. Ini sudah ada terjemahnya, insya Allah kalau misalnya teman-teman, tapi sebenarnya belajar bahasa Inggris bisa diawali dengan membaca referensi berbahasa Inggris ya. Tuh, untuk referensi. Saya kira itu nanti untuk pertanyaan terkait dengan learning contract ini, teman-teman bisa sampaikan di WA group atau saya kira lewat WA group saja ya, supaya kalau misalnya ada mahasiswa lain yang punya pertanyaan yang sama, bisa terjawab di WA group. Saya kira itu penjelasan saya terkait dengan learning contract pengantar keuangan Islam untuk semester ganjil tahun 2021-2022. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.